Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Nah, sambil kita mengingat kembali ya, jenis-jenis paragraf ada 5. Jika disingkat menjadi kata depan, D untuk paragraf deskripsi, E untuk paragraf eksposisi, P untuk paragraf persuasi, A untuk argumentasi, dan N untuk narasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai paragraf deskripsi, eksposisi, dan persuasi. Sambil mengingat kembali, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisikan fakta-fakta yang bertujuan menambah wawasan pembacanya. Persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan untuk para pembacanya. Nah, hari ini kita akan membahas 2 jenis paragraf yang tersisa, yaitu paragraf argumentasi dan paragraf persuasi. Yang keempat, apa itu paragraf argumentasi? Ya, paragraf argumentasi adalah jenis paragraf yang berisikan ide atau gagasan disertai alasan kuat untuk meyakinkan pembaca dan biasanya diakhiri dengan kesimpulan. Jadi argumentasi ini biasanya berisi ide-ide yang disertai alasan yang bisa meyakinkan pembaca. Nah, di sini ada kata-kata untuk meyakinkan pembaca dan biasanya diakhiri dengan kesimpulan. Atau pengertian yang lain, argumentasi adalah paragraf yang isinya berupa pendapat-pendapat yang diungkapkan oleh penulisnya, bertujuan memberikan pandangan terhadap suatu permasalahan kepada pembacanya. Nah, argumentasi artinya adalah pendapat. Nah, makanya biasanya paragraf argumentasi ini isinya juga adalah pendapat-pendapat yang disampaikan oleh penulisnya atau pendapat-pendapat para tokoh yang dituliskan oleh penulisnya. Nah, tujuannya untuk menyampaikan pandangannya atau cara pandang pembaca terhadap suatu permasalahan agar pembacanya bisa lebih memahami apa yang dimaksud oleh penulisnya. Dan ciri-cirinya biasanya argumentasi atau paragraf argumentasi ini memiliki kesimpulan di akhir paragrafnya. Nah, kata-katanya biasanya di akhirnya itu ada kata jadi atau oleh karena itu, oleh sebab itu, kesimpulannya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari paragraf argumentasi. Walaupun mungkin tidak semua paragraf argumentasi memilikinya. Yang sudah pasti adalah bahwa paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada mainan anak merupakan benda penting yang harus dijaga. Mainan kesayangan biasanya memiliki tempat tersendiri dalam hati seorang anak. Ada anak yang akan menangis ketika mengetahui mainan kesayangannya rusak, apalagi jika kerusakan tersebut disebabkan oleh orang lain. Oleh sebab itu, perawatan mainan anak harus diperhatikan. Nah, lihat bacaan di sini. Bacaan ini menunjukkan pendapat dari si penulisnya untuk disampaikan kepada pembaca. Penulisnya menyatakan bahwa mainan anak itu penting loh.
kalau seandainya dia rusak, bisa menyebabkan anak-anak itu bisa menangis, karena biasanya mainan itu memiliki tempat tersendiri dalam hati anak itu. Nah, ciri yang berikutnya adalah ada kata oleh sebab itu. Nah, kata oleh sebab itu menyatakan kesimpulan dari suatu bacaan. Ya, di sini simpulkan bahwa oleh sebab itu perawatan mainan anak harus diperhatikan karena mainan itu penting untuk anak-anak. Nah, gitu ya, Nak ya. Jadi ada kata oleh sebab itu. Maka ini adalah paragraf argumentasi. Tapi kalian juga harus memperhatikan seperti contoh ini. Nah, walaupun pada paragraf ini ada kata oleh karena itu, namun paragraf ini bukanlah paragraf argumentasi. Kenapa? Kita lihat. Di sampingnya ada kata marilah. Jadi, walaupun dalam paragraf tersebut ada kata oleh karena itu, jadi kesimpulannya ataupun oleh sebab itu, jika disandingkan dengan kata marilah, jika disandingkan dengan kata ayo atau mari, maka paragraf ini tidak lagi menjadi argumentasi, melainkan paragraf ini menjadi paragraf persuasi. Jadi ini bukan argumentasi. Diingat ya, argumentasi punya ciri-ciri tadi, ada kesimpulan dalam bacaan dengan menggunakan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, atau kesimpulannya. Namun, jika diiringi dengan kata marilah, lalu ayo, atau mari, atau laksanakanlah, maka sudah tidak menjadi argumentasi lagi. Dia sudah menjadi persuasi. Bisa dipahami ya? Paragraf yang kelima atau yang terakhir adalah paragraf narasi. Apa itu paragraf narasi? Ya, paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi cerita tentang suatu hal dengan menghadirkan tokoh yang membangun suasana tertentu dan urutan peristiwa tertentu. Ya, jadi narasi itu artinya adalah cerita. Jadi isinya adalah sebuah cerita. Ciri-cirinya tadi memiliki tokoh. Tokoh itu siapa sih? Pelaku dalam cerita. Biasanya disebutkan dalam bentuk nama atau orang, atau bisa juga nama hewan. Pokoknya pelaku dalam sebuah cerita. Konflik itu adalah permasalahan dalam sebuah cerita. Lalu ada latar. Latar itu bisa latar tempat, latar waktu, ataupun latar suasana. Ciri-ciri berikutnya adalah memiliki alur atau jalan cerita yang diceritakan secara urut. Yang ketiga, memiliki sudut pandang. Nah, ini contohnya. 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, jalan raya dipadati dengan kendaraan bermotor. Jalan tersebut didominasi oleh mobil dan sepeda motor yang melaju dari arah barat. Ardi kesulitan menyeberangi jalan tersebut. Ia sudah 3 kali mencoba menyeberangi jalan. Namun, ia selalu mengurungkan niatnya karena klakson mobil dan sepeda motor serempak berbunyi ketika ia hendak melangkahkan kaki. Ya, ini adalah contoh dari paragraf narasi. Kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Pertama, ada tokohnya di sini atau pelakunya yang diceritakan, yaitu Ardi. Yang kedua, ada latar berupa latar waktu. Di sini disampaikan bahwa 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berarti ini menyatakan latar waktu. Jalan raya. Berarti ini menyatakan latar tempat. Berarti ada tokoh, ada latar tempatnya. Ada juga konflik atau permasalahannya. Apa konfliknya? Di sini permasalahannya atau konfliknya
Ardi ingin menyeberang jalan, tapi sulit. Dia tidak bisa-bisa untuk menyeberang jalan. Itu permasalahannya. Lalu setelah itu ada alur cerita atau jalan cerita yang dibuat secara urut. Nah, kita bisa tahu jalan ceritanya. Pertama, hari itu adalah 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Lalu jalanannya dipadati kendaraan. Karena dipadati kendaraan sehingga Ardi sulit untuk menyeberang. Kenapa bisa sulit? Karena ketika ingin menyeberang ada klakson mobil dan sepeda motor yang serempak berbunyi setiap kali hendak ia melangkahkan kaki. Nah, itu adalah alur ceritanya atau jalan cerita yang diceritakan secara runtut atau urut. Gitu. Nah, itu adalah contoh dari paragraf narasi. Nah, bagaimana sampai sini? Insya Allah mudah sekali untuk dipahami ya. Dan jangan melupakan ketiga jenis paragraf sebelumnya. Jika kalian sudah lupa, silahkan dibuka kembali videonya dan dipahami kembali. Insya Allah kalian akan bisa lebih memahaminya. Nah, demikianlah materi mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Sekarang kalian sudah dapat memahami perbedaan dari kalimat jenis paragraf yang telah kita pelajari kan? Jangan lupa untuk mencatat semua yang telah kalian pelajari agar ilmunya semakin melekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.